Indahnya pemandangan alam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat membuat lisan tak henti mengucap syukur. Tidak hanya alamnya yang kaya, Kabupaten Padang Pariaman juga kaya akan peninggalan sejarah penuh makna, khususnya dalam perkembangan Islam di Ranah Minang. Melangkahkan kaki ke negeri ini membuat saya semakin tidak sabar untuk melihat keunikan masjid yang terkenal dengan sebutan Masjid Pincurahan 7, Negari Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan tentu ada hikmahnya. Hal ini menjadi pesan bagi kita umat manusia untuk senantiasa menjaga alam sekitar dan juga ikut melestarikan agama Islam dengan cara menjaga masjid-masjid yang ada. Seperti Masjid Enam Lingkung yang ada di sini, masjid yang akan kita ulik bagaimana sejarah dan kegiatan yang ada di sini. Seperti apa keunikan dan sejarah yang ada di masjid ini? Tetap saksikan Jejak Islam ya pemirsa, hanya di TVRI Sumatera Barat. Jika dilihat sekilas, masjid yang sudah menjadi cagar budaya ini hampir sama dengan rumah ibadah pada umumnya. Namun, saat menuju ke dalam lingkungan masjid, kita akan melihat Pincurahan 7 yang menjadi keunikan dari masjid ini. Dengan 6 sisi yang ada di sekelilingnya dan 1 sisi berada di atasnya, hingga disebutlah dengan Pincurahan 7. Masuk ke dalam masjid ini, hati saya semakin kagum dengan keindahan masjid yang sudah beberapa kali direnovasi. Namun, ciri khas dari masjid ini masih tetap terjaga. Kebersihan dan kelengkapan alat ibadah menambah kenyamanan bagi siapa yang ingin beribadah di sini. Keunikan masjid ini ialah masyarakatnya saling menghargai perbedaan dalam proses ibadah, khususnya pemahaman tentang tarekat. Ada yang mengikuti tarekat Syattariyah dan ada juga yang mengikuti tarekat Naksabandi. Ya, tujuannya tetap sama, yaitu beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Nah pemirsa, kali ini saya sudah berada di dalam masjid yang ada di Pincurahan 7 ini. Kita akan nanya-nanya nih sama Bapak yang ada di sini tentang sejarah dan keunikan dari masjid ini. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya Pak, saya sudah melihat-lihat dari masjid ini. Sebenarnya seperti apa sih Pak sejarah berdirinya masjid ini dengan keunikan yang ada? Mohon penjelasannya nih Pak. Jadi namanya dulu 9 Botobo, itu ada 9 buah nagari dulu. Jadi beliaulah orang-orang itulah yang bekerja sama untuk membangun satu buah masjid di Nagari Pekandangan yang sekarang. Kemudian setelah berdiri, setelah dilaksanakan pada tahun itu, berhubung karena pada saat zaman perang penjajahan Belanda, jadi masyarakat banyak tempat berlindung di Soro kayu tadi. Oleh karena Soro kayu tadi bangunannya kecil, tidak bisa menampung masyarakat untuk berlindung, maka kesepakatanlah bersama-sama untuk membangun masjid yang lebih besar.
keunikan yang ada sesuai dengan namanya pincuran 7. Tentu ada dasar, makanya diadakan pincuran yang 7. 6 di sekeliling, kemudian 1 di atas. Yang 6 ini menandakan itu adalah 6 suku yang ada di negari Pakandangan. 6 suku. Kemudian dibikin lagi atas kesepakatan yang 6 suku untuk membentuk satu buah lagi, yaitu rangkayu. Nah, jadi terletak di atas. Jadi yang membentuk adalah kesepakatan bersama yang 6 tadi. Jadi makanya jadi 7. 6 di sekeliling, kemudian 7 di atas. Jadi itu makanya itulah makna dari pincuran 7. Jadi berdasarkan dari 6 suku-suku yang ada di Pakandangan.